شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا كثربي شكرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبي وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita walaupun lewat Facebook. Insyaallah semua ini kita lakukan hanya ingin supaya dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terputus. Jadi apapun yang terjadi, walaupun di luar kita sudah dibuat lockdown, tidak ada seorang pun yang boleh keluar, boleh berkumpul, boleh ada pengajian, tidak boleh berkumpul, dilarang semua perkumpulan dengan alasan apapun itu dilarang. Akan tapi hal itu tidak pernah menyurutkan semangat kita untuk selalu menyambung dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus-virus dan wabah yang ada dan terjadi di Indonesia kita yang tercinta ini mudah-mudahan tidak pernah menyurutkan niatan kita, tekatan kita untuk selalu menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dan selalu belajar tentang syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada satu faedah yang sangat-sangat bagus. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau menyebutkan ketika menyebutkan Sya'ban dan nisf min Sya'ban, beliau menyebutkan di sini Dzakara Ibn Abi Shaykh Al-Yamani. Beliau berkata bahwasanya Ibn Abi Shaykh Al-Yamani annahu qila, beliau berkata inna syahr Sya'ban syahrus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jangan sampai kita salah bahwasanya solawat kepada baginda Nabi itu harus kita laksanakan, walaupun setiap hari itu harus kita lakukan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya dengan datangnya bulan Sya'ban baru kita bersolawat, tidak. Akan tapi dengan datangnya bulan Sya'ban kita harus lebih kontinu, lebih istiqamah, lebih sering, lebih banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Sya'ban adalah semangat baru buat kita untuk selalu bersolawat, membuat hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia, membuat baginda Nabi selalu bangga kepada kita karena kita termasuk umat yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan kenapa kok Sya'ban itu disebut dengan bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meneruskan perkataannya, li'annal ayat, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna, nah Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Habibuna Muhammad, wa malaikatahu, malaikat semuanya bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak malu tidak bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita jangan sampai terlewatkan hari kita kecuali di situ kita diisi hari tersebut dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata bahwasanya turun nazalat fi ayat tersebut innallaha wa malaikatahu ila akhiril ayat, sampai kepada akhir ayat tersebut itu diturunkan
pada bulan Sya'ban. Makanya karena adanya ayat tersebut dan beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau berkata bahwasanya pada bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi pada bulan Sya'ban. Nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi Sya'ban. Makanya kita tahu Sya'ban bukan bulan kelahirannya Habibuna Muhammad, bukan tempat kelahirannya baginda Nabi, bukan tempat baginda Nabi diwujudkan di dunia ini. Tidak, akan tapi beliau lahir, baginda Nabi lahir ketika bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Sya'ban dijadikan bulannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tahu bahwasanya bulan Sya'ban dijadikan bulannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut pada bulan Sya'ban. Dan begitu juga nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan dari malakutis samawat, dari atas langit yang tertinggi tempatnya malaikat, diturunkan nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi pada. Jangan sampai kita dengan adanya bulan Sya'ban, kita sambut bulan Sya'ban dengan selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu semangat untuk memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersemangat untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersemangat untuk menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum melihat kita selalu berjalan di dakwahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih dijadikan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata di dalam kitab Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab, beliau berkata di situ menyebutkan Habib Alwi bin Syihab menyebutkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, Lailatun nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 pada bulan Sya'ban, itu adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Jadi malam setelah Lailatul Qadar yang lebih mulia adalah yang paling mulia setelah Lailatul Qadar. Itu adalah malam nisfu min Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban. Makanya kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Pada malam 15 Sya'ban kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tidak bisanya kita keluar dari rumah kita menjadi penghalang untuk kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi, untuk selalu kita menimba ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jadikan lockdown sebagai penghalang buat kita untuk selalu mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selalu bersemangat untuk membantu, saling tolong menolong untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita bersama bisa mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ketika datang malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 pada bulan Sya'ban, pada bulan ini jangan sampai kita lewatkan malam tersebut kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita isi pada malam tersebut dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lewatkan malam nisfu Sya'ban kecuali kita selalu membahagiakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kalau orang sudah membahagiakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya akan bahagia, hidupnya akan bahagia, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membahagiakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habibuna Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha melihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersedih. Allah Subhanahu wa taala tidak rela melihat wajah suci Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa membuat bahagia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan niscaya orang yang selalu membuat bahagia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membuat senang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membuat tersenyum wajah suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah orang tersebut pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah-mudahan di akhirat kita bisa berkumpul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika kita sakaratul maut ditemani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan bosan untuk bersolawat, selalu bersolawat pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bermanfaat di akhir zaman seperti zaman kita ini kecuali dua, yaitu kasratul istighfar. Yang pertama kathratul istighfar. Yang pertama kathratul istighfar wassalah ala nabiyil mukhtar. Ada dua yang paling bermanfaat untuk kita lakukan di hari-hari akhir mendekati hari kiamat seperti zaman ini. Yang pertama kasratul istighfar, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan selalu memperbanyak as-salah 'ala nabiyil mukhtar, bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa selalu istiqomah untuk membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا